Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya cuma mau share sepatu lari lagi sesuatu. Sepatu sesuatu. Sepasuatu. Ya, ya begitulah. Ini hasil riset R&D saya bahwa sepatu lari lagi sesuatu. Kenapa saya bilang gitu? Nanti kan saya kasih lihat datanya. Ini metodologi saya. Kenapa saya bilang sepatu lari lagi sesuatu? Jadi saya suka mantau volume search di iklan Shopee, teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang main manual kan selalu selalu ada tuh, kita misalkan keyword apa, ada volume pencariannya, itu volume pencarian 30 hari ke belakang. Nah, itu saya pantau berkala. Ada yang 3 harian, ada yang semingguan, ada yang sebulan sekali. Itu saya pantau berkala untuk melihat trennya. Tren si kata kunci tersebut. Dan itu saat ini ya, per video ini diupload, belum ada tools yang bisa ngasih itu. Jadinya saya melakukan itu manual, semi manual sih sebetulnya. Manual pakai bot lah, saya pakai bot. Data pintar, kalau data tuh cuma TikTok ya, dan itu pun saya lihat datanya tidak trendline ya, alias cuma data capture aja. Data pintar ada, kalau teman-teman mau tahu volume search banyak keyword, data pintar bisa ngasih. Tapi saat ini sepengetahuan saya, data pintar belum ngasih trennya. Karena menurut saya trennya, walaupun volume search-nya cuma 100.000, tapi kalau trennya trennya misalkan hari ini dicek 50.000, sorry 100.000 ini ya. Tapi kalau misalkan minggu lalu sebetulnya dia adalah 1.000, ini sesuatu banget karena trennya lagi tinggi, demand-nya lagi tinggi, di mana supply nggak bisa seluas demand. Jadi orang tiba-tiba pengen sesuatu itu bisa aja dalam sehari, boom, orang jadi pengen sesuatu aja. Tapi nggak semua seller bisa menyediakan itu, supply-nya nggak bisa dalam waktu cepat bertambah. Contoh nih, misalkan yang tadi ya 1.000 demand-nya terus berubah jadi 100.000 dalam seminggu. Seller yang nyadar nggak banyak. Seller yang nyadar pun belum bisa langsung produksi, belum bisa langsung import, belum bisa gimana-gimana. Jadi demand-nya tuh ya ketika ini bergeraknya 99.000 dalam seminggu, supply-nya nggak kayak gitu. Supply-nya mungkin baru di hari keberapa bisa menemui 100.000. Mungkin di minggu kedua dari sini baru bisa memenuhi 100.000. Artinya apa? Ada gap nih antara supply sama demand. Nah, di kala itu ketika kita masuk itu asyik banget, asli asyik banget. Nggak perlu nggak perlu perang harga karena demandnya tinggi banget, supply-nya nggak ada. Jadi lucu aja ketika demand-nya tinggi, supply-nya nggak ada, kita perang main harga murah atau sampai termurah di Shopee. Jadi main mahal aja, orang 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 nggak punya pilihan. Ya begitulah. Jadi panjang nantilah, saya pengen bikin sesi video tersendiri soal supply demand di Shopee ya. Eh, ya deh, nah, insya Allah saya buat volume video tersendiri ya. Kalau pengen segera terbit videonya, tulis komentar di bawah, mau nggak bikin video teori ya, teori tentang supply demand. Oke, ini balik lagi, metodologi saya adalah saya pantau volume search, terus saya validasi ke Google Trend, lalu saya validasi produknya pakai tool saya di GR R&D namanya. Itu bisa memantau produk mana yang lagi trending. Nah, ini data saya. Ini saya memantau keyword sepatu nih. Generic keywordnya sepatu yang di Shopee. Jadi kalau teman-teman klik misalkan sepatu, terus kan muncul banyak tuh, ada volume search-nya berapa, ini saya record. Dan saya lagi recordnya ini manual. Bukan manual ya, semi manual lah. Saya pakai bot ya, pakai bot. Jadi saya memang buka sendiri, terus saya input keywordnya dengan banyak kayak gini, langsung di tek 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 tek, di capture aja intinya gitu. Saya lihat ini sepatu wanita lagi turun. Nah, ini sepatu wanita Korean style lagi naik nih. Tanggal 14 April lalu volume search-nya 500 ribuan. Sekarang tanggal 4 udah 700 ribu, demand-nya lagi naik. Ingat, demand-nya naik, supply belum tentu naik. Supply belum tentu ada. Oke, sepatu wanita Korean style cuma satu. Tapi yang saya menarik adalah nih sepatu running pria. Sepatu running pria ini lagi naik nih. Awalnya 400 ribuan, sekarang 638. Terus ada lagi sepatu running biasa, 350 ribuan, sekarang udah 550 ribuan. Jadi dalam sebulan dia demand-nya naik 100 ribu volume search. Berarti lagi sesuatu. Oke, karena saya ini ketemu sinyal nih, sepatu lari lagi sesuatu. Sepatu mana lagi ya? Ya macam-macam lah, ada yang ini turun, ada yang turun. Cuma yang masuk radar saya di video ini adalah sepatu running, sepatu lari. Ini udah ketemu dua indikasi bahwa sepatu lari demand-nya lagi tinggi. Saya cek Google Trend. Nah, sepatu lari. Kita lihat nih, 5 tahun ke belakang. Per hari ini saya search itu sekitar, wah tinggi banget, ini ATH, lagi ATH. Entah kenapa orang lagi suka lari ya. Gimana ya?
Ini 5 tahun terakhir lagi ATH nih, volume search di Google Trend. Oh, makin valid lah, makin valid. Lalu saya search juga di Shopee-nya. Lihat nih, baru 1 bulan, baru 2 bulanan udah 625 terjual. Ini saya bisa tahu dari tool saya. Tool saya GRRND namanya, cek aja di ganirozaki.com. Di situ bisa ngecek tanggal upload. Karena kalau kita apa? Kita menemukan produk yang baru upload dan laris, itu sesuatu banget. Entah dia viral di TikTok, entah apa perlu kita lacak. Daripada teman-teman ngelihat yang udah 10.000 terjual, tapi padahal sebulan ke belakang nggak ada terjualnya. Jadi lebih baik cari yang memang baru upload dan laris. Ini pakai tool saya nih. Ini gimana bisa dapat angka ini? Ini sebetulnya data yang ada di browser teman-teman. Saya itu cuma mengintercept si API-nya alias nyadap. Jadi browser itu kan ke mata kita ya. Dan di balik itu tuh ada black box-nya, ada sesuatu yang di situ yang bisa saya munculkan. Itu dengan sadap si data tersebut dimunculkan ke depan, alias ke Google Chrome-nya. Cek di ganirozaki.com, harganya 500.000 doang seumur hidup. Oke, ini sesuatu nih. Nih, produk ini juga sesuatu nih, baru 12 hari udah 20 terjual. Ini sesuatu banget. Ini 20 terjual tuh, ini kalau udah masuk sold ini artinya itu sudah selesai ya pesanan ya. Ini yang dikirim nggak tahu berapa. Curiga saya udah 50 pasang terjual. Sepatu lari 19 has strike bla bla bla, dan dia nggak pakai embel-embel ini ya, nggak pakai embel-embel Nike dan sebagainya. Nggak tahu ini si Nine Ten ini brand atau bukan, saya nggak tahu. Cuman tokonya ini bukan mall, dan ini tokonya tidak star. Nah, tokonya tidak star, tokonya lama, penilaian baru 74, tiba-tiba produk dia ini laris. Saya jadi pengen beli nih Nine Ten ini 43, ada nggak? Beli nggak ya? Menarik nih. Nanti dulu. Lanjut. Nah, ini satu. Terus satu lagi, ini memang dia ngedompleng Ortus ya, Ortus 8. Ortus 8 itu kalau nggak salah Reebok. Apalah, lupa saya. Dia bukan mall, dia Star Plus-nya, alias dia resellernya. Dia baru 2 bulan, udah 714 sold. Luar biasa. Balik lagi. Jadi, secara teori valid. Secara teori, insya Allah saya cukup yakin 99,9% bahwa sepatu lari itu valid. Tapi prakteknya tentu nggak 100% teman-teman. Jadi kalaupun teman-teman percaya nih ke Kang Gani, itu sepatu lari lagi sesuatu, teman-teman upload, belum tentu teman-teman laris. Namanya juga bisnis teman-teman. Bisnis tuh nggak ada yang 100% berhasil, tuh nggak ada. Nggak ada. Kalau ada sih udah kaya raya teman-teman. Saya nggak akan bikin video YouTube kayak gini, saya nggak akan bikin kelas bootcamp, saya nggak akan jualan tools. Namanya juga bisnis. Jadi secara uji klinis, teori valid bahwa sepatu lari itu sesuatu, tapi prakteknya alias eksekusinya. Nah, eksekusinya itu balik lagi ke teman-teman. Karena eksekusi is everything. Jadi teorinya sebagus apapun, eksekusinya jelek, sama aja bohong. Tapi teorinya ya cukup secuil aja, tapi eksekusinya ciamik. Itu the best untuk bisnis. Karena memang eksekusi, praktek adalah nomor 1 di dunia bisnis. Terus, oke, tahu nih sepatu lari lagi rame. Lantas gimana? Saya rasa produksi atau impor bagi saya bukan pilihan. Karena saya nggak kebayang. Kalau sepatu kulit masih agak kebayang. Sepatu lari saya nggak kebayang. Karena pasti kan ada sesuatu, ada bantalan sesuatu yang membuat itu nyaman dipakai lari ya. Nanti kalau asal bikin orang keren doang tapi larinya nggak enakan atau nggak nyaman, saya nggak kebayang. Produksi saya nggak kebayang. Import saya nggak kebayang gimana lakukannya. Jadi buat saya eksekusi seperti apa, tahu sepatu lari lagi rame, untuk produksi sama import bukan pilihan. Dropship ada pilihan. Ini buat saya mau dropship untuk sepatu lari, saya lagi cari. Makanya saya menginisiasi komunitas nih namanya MBGR. Ini tiap Jumat kita Zoom. Itu komunitas yang saya bangun, saya bangun untuk networking. Dari networking itu saya ketemu supplier ini, supplier itu. Makanya penting teman-teman punya teman. Makin banyak teman, makin banyak peluang terbuka lebar. Kayak contoh kasus saya ini, saya sekarang tahu nih sepatu lari lagi rame. Saya nggak mungkin produksi, nggak mungkin impor. Pilihan kedua saya adalah dropship, yaitu dengan karena saya punya teman, punya komunitas, tinggal tanya aja siapa yang punya sepatu lari tersebut. Siapa tahu saya bisa ngedropshipin. Dan tips dari saya, kalau di komunitas, oke, saya ikut banyak komunitas kok Kang. Hati-hati, betul. Sekarang komunitas itu tinggal join aja WhatsApp grupnya, join aja Telegram grupnya, join aja Discordnya. Yes, betul. Jadi Anda adalah partisipasi
partisipan dari banyak komunitas. Tapi trust-nya belum terbangun tetap karena kita sekarang online. Makanya perbanyak kontribusi kepada di Discord tersebut, Telegram tersebut supaya apa? Ngebangun trust. Kalau trust-nya udah kebangun, enak dibawa kerjasama. Apalagi kalau trust-nya dibangun dengan jumpa darat, jumpa offline, itu enak banget untuk kerjasama. Makanya ya buat teman-teman yang mau join MBGR, join aja, cek di ganirozaki.com, di situ ada Telegram grupnya, insya Allah tiap Jumat, komunitas ini ruhnya itu tiap Jumat kita Zoom, ruhnya itu. Ada juga yang di Bandung tiap bulan kita jumpa, dan ada acara-acara lainnya. Jadi saya akan dropship dan affiliate. Tadi makanya saya berpikir beli aja apa ya, ngafiliatin produk ini. Karena memang lagi butuh aja ya, bukan lagi butuh, lagi pengen memperbarui sepatu baru. Ya begitulah. Jadi ini peluang buat saya. Nah, buat teman-teman gimana? Gimana kalau dropship, Kang? Saya jualannya jilbab misalkan. Nah, teman-teman saran saya cobain ternak toko. Nah, kalau teman-teman nggak kebayang ternak toko itu seperti apa, cek di ganirozaki.com. Per video ini diupload, dibikin ya, lagi open batch kelima bootcamp ternak toko saya sama Mas Sony Kurniawan. Bootcamp ini full praktek ya, selama 8 pekan, bukan hanya teori doang tapi full praktek. Oke? Saja video ini, sepatu lari lagi sesuatu. Buat yang supplier sepatu lari, manfaatkan betul momen ini, jangan sampai kendor. Buat yang belum punya produknya, belum punya suppliernya untuk ngedropship sepatu lari, sama saya juga per video ini diupload, saya lagi nge-WhatsApp teman saya, boleh nggak ngedropshipin dan seterusnya. Itu aja, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.